Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma shalli ala man ruhuhul mihrabul arwahi wal malaikati wal qaun. Allahumma shalli ala man huwa al-anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala man huwa ahlil jannati ibadikal mu'minin. Salatan tuksiru bi amwalina wa ulumina wa tastaqimu bi ahwalina wa tarba'i darajatina wa ala alihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Di antara yang tertulis berupa kata-kata mutiara dalam mushaf Nabi Ibrahim alaihissalam adalah alal akili ayyakuhu sa'atun yunazi fiha rabbah wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah wa sa'atun yakhlu. Artinya orang yang berakal mesti mempunyai satu waktu, satu saat untuk bermunajat kepada Allah atau kepada Tuhannya. Satu saat atau satu waktu untuk muhasabah atau introspeksi diri. Satu waktu untuk bertafakkur terhadap ciptaan Allah. Dan satu waktu untuk berkhalwat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membaca yaitu bait keterangan dari nazam wasukhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Jadi Jarsidin termasuk kitab suci mushaf Nabi Ibrahim, ada satu tulisan di dalamnya ada firman alal akili ayyakuna lahu sa'ah, bahwasanya orang yang berakal itu maka mesti mempunyai satu waktu, saat. Jadi ngarannya saat itu waktu sebentar, saat. Makanya di dalam sebuah hadis la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Nah, kan sa'ah tuh. Di dalam hadis itu tidak akan terjadi hari kiamat kecuali waktu terasa cepat. Nah, wa takunu as-sanah kas-sahr. Setahun seperti sebulan. Nah, wa yakunu syahru kal jum'ah, sebulan kayak sejum'ah, seminggu. Wa takunul jum'atu kal yaum, seminggu kayak sehari. Al yaum kas sa'ah. Nah, sa'ah sehari kayak sejam. Wa sa'atu kal madhuramah, dan sejam itu seperti sekedip mata. Di dalam suhufnya Nabi Ibrahim ada kalimat kayak itu. Maka orang yang berakal mesti mempunyai saat, satu waktu yang sebentar saja. Untuk apa? Pertama, yunazi fiha rabbahu, yaitu gasan bamunajat. Jawaban orang bahari nabi-nabi, orang-orang soleh bermunajat kepada Allah. Jadi orang bermunajat nih kayak orang berdialog.
lawan Allah. Tentunya munajatnya itu yang bagus sorangan ya. Sorangan kalau tengah malam tuh jauh daripada riya, jauh daripada ujub ya. Itu sorangan nang hendak memunajat lawan Allah. Apa hajat kita memunajat lawan Allah ini malam, sepertiga malam itu yang bagus, sepertiga malam sampai subuh munajat. Karena memang dalam sebuah hadis ketika sepertiga malam Allah turun di langit bumi, bukan artinya Allah turun di langit bumi. Di situ Ruhul Kudus, artinya Jibril alaihi salam, yang disuruh oleh Allah untuk apa? Lihati di sana hamba-hambaku tuna sepertiga malam nih, kalau ada yang minta ampun aku sudah siap mengampuni. Jadi kalau ada yang di sana mencari keluasan rizkinya bermunajat, nah kalau ada hajat-hajat dunia, hajat akhirah, mereka minta lawan aku sepertiga malam, maka aku kabulkan jasi. Makanya waktu sepertiga malam tuh luar biasa. Engkau kita nih jangan sampai bangun tuh sudah subuh, bangun tuh sebelum subuh. Apalagi kita nang Tuhan nih pelambatan apa-apa. Nah, 3:30 hanya bangun, sekarang subuh jam 4 lewat 8 menit. Malaran 8 menit masih ada. Engkau kan sebelum subuh ya 1,5 jam. Amun 1,5 jam nih kita lambat lagi di WC habis waktu. Besanang toharoh istinja macam-macam. Nah, kita nang Tuhan ini pelambatan, pangamihan, pangantutan. Nah, apa? Kedinginan sedikit diam, aja, makantut pulang aku jalan. Hanya bodoh. Nah, itu maka waktu sepertiga malam ini berharga. Itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Seandainya memang kada sanggup bersembahyang zikir ya. Tasbih di tangan, beribadah, jangan guru sekumpul. Yang penting malam tuh ada beribadah, entah baca Quran kah, entah berselawat kah, berzikir kah, yang penting ada beribadah. Itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Nah, itu makanya nang amaliyah yang disampaikan oleh Habib Umar tuh, Yazidin baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sebelum subuh. Itu kan ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim, cuman syaratnya sebelum subuh. Namanya bangunnya sudah subuh lambat. 100 kali Yazidin itu adalah perniagaan dunia, maka dimudahkan urusan dunia. Nang pedagang, nang petani, nang sawit, nang apa-apakah, di situ dimudahkan Allah. 100 kali subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau di pesantren tuh itu dibaca sebelum subuh tuh. Habis subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah 100, la ilaha illallahal malikul haqqul mubin 100. Itu dibaca kena berbuah sampainya keluar dari pesantren, bulik ke rumah sudah berbuah. Mudah-mudah urusan dunia dimudahkan oleh Allah. Nanti tapi sebelum subuh tuh nang tabaratnya. Namun bacaannya setumat ya subhanallah bihamdihi subhanallahil subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah. Tapi waktunya itu sebelum subuh. Berarti harus bangun sebelum subuh, lalu jamaah subuh. Jangan dibaca wiridnya subuh kada 4 sembahyang. Nah. Jadi satu yang dalam suhubnya Nabi Ibrahim, yaitu ada kita nih jangan sampai kadada berkomunikasi lawan Allah nang khusus. Amun sembahyang ini kan kewajiban sudah 5 waktu. Nang antara sehari semalam 24 jam nih, orang nang berakal seharusnya menyisihkan 1 saat inya bermunajat kepada Allah. Baca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, apa? Atau dapat ijazah dari perguruan apa, atau baca rotib, baca apa, yang penting ada munajatnya. Itu yang makanya orang Bahari itu ada punya ruangan khusus.
Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Lalu ada lagi satu saat gasan muhasabah. Nah ini nang pasti muhasabah ini nah. Setiap hari itu mun kada baisukan kemarian. Artinya mun habis kada habis maghrib, habis subuh atau menjelang subuh muhasabah nih. Karena mun masih sehari ini masih hangat dalam ingatan kita napa nang kita gawe sehari tadi. Ada bakak rampot, ada bekisah-kisah ngerampot, ada mencuntan hak orang kada terasa, ada napakah tepandang nang kada halal, napakah nang sehari tadi masih kaganangan, masih ingat. Jadi mudah bila ada kebaikan kita bersyukur alhamdulillah, bila ada nang kada baik, maksiat dan sebagainya, beristighfar minta ampun lawan Allah. Amun masih sehari nyaman. Punya sudah seminggu Pak, ulun tiap Jumat aja umpamanya, bah banyak nang ada ingat lagi, maginya sebulan sekali, maginya setahun sekali. Ya orang akhir tahun ya zikir muhasabah, bah zikir muhasabah ini muhasabah itu setiap hari. Nang kita hendak memperbaiki diri setiap hari, ya Allah ada tadi sekalinya ulun ya. Nah, ada maksiat lalu beristighfar. Rasulullah istighfar 70 sampai 100 kali itu Rasulullah. Maka kita umatnya itba Nabi disuruh meniru Nabi muhasabah. Minimal sembahyang taubat. Ada tuh sehari semalam tuh. Minimal ada sembahyang taubat. Lalu baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika sampai selesai. Itu rutinitas bagi orang yang berakal seharusnya kayak itu. Nah, sayukyanya nah itu. Nah kita ini kada muhasabah ini ketuyuk-tuyuk kada ingat. Padahal dosa itu masih tersimpan rapi. Ibadah belum tentu diterima, ibadah belum tentu diterima, sedangkan dosa pasti ada. Nah, itu. Tanda orang itu orang beruntung, inya ingat dosa-dosa yang telah lalu bertaubat. Tanda orang yang beruntung ingat dosa yang lalu bertaubat dan lupa kebaikan yang sudah digawinya. Itu orang beruntung. Sedangkan tanda orang yang celaka, inya kada ingat lawan dosa-dosanya, tapi yang diingat kebaikannya terus. Nah, itu kebalikannya. Hanya disuruh muhasabah ini supaya ingat kehilapan kita sehari, apa yang kita gawe masih ingat. Wasa'atun yatafakkaru fiha fi sunillah. Dan satu saat bertafakur tentang apa? Tentang ciptaan Allah. Nah, ini yang tentang ciptaan Allah ini yang bisa menghasilkan makrifat kepada Allah. Nah, kalau tafakur tentang nikmat Allah menghasilkan mahabbah kepada Allah. Ini tentang makrifat kepada Allah. Tentang ayat-ayat Allah, keagungan ayat-ayat Allah. Ya ulun ingat waktu masih ada Abah Guru Muhsin lah di Pal 2. Ulun masih di situ. Ada guru dari Jawa. Nah, sudah meninggal Sidin. Kalau orang Jawa menyebut jamaahnya tuh namanya Romo Kiai Abdul Latif Majid. Itu mursid Torekoh Wahidiyah. Ada cabangnya di Palangkaraya ini ada. Mursid Torekoh Wahidiyah. Nah sekarang Sidin sudah wafat, yang mengganti anak Sidin. Ini parak haul Sidin, ulun melihat postingan jamaahnya tuh nah. Dihias juga makom Sidin tuh. Jadi waktu itu Sidin diundang di Pal 2 situ ada rumahnya Pak RT itu. Nah, Sidin di rumah lantai atas. Jadi ulun nih keluar karena WC kaum nih kada ada WC-nya ya 4 masjid Bang. Ya Allah ini ada sudah ya rumah kamu ada WC-nya. Kalau sekarang kalau dulu kada ada. Keluar kami jam 2:30 tuh nah. Ulun ini terbangun hendak behera keluar hendak WC itu. Kalinya ada yang di pintu gerbang masjid tuh. Kan ulun sunduk tuh anunya tuh. Pintu gerbangnya tuh. Nah, rupanya di situ. Jadi siapa berdiri? Jadi ulun turuni, assalamualaikum. Melihat Sidin banu Bang, bajubah babolang Bang. Jadi sudah assalamualaikum ya ulun. Waalaikumsalam.
anu permisi saya mau ikut iktikaf. Oh nggih. Jadi lu ini betakon dari mana pian? Di sana tadi saya dari kuburan ya Sidin. 2:30 tuh nah Sidin dari kuburan situ. Ayo. Dari kuburan tuh apa orang tuh? Tafakur ya Sidin. Tafakur melihat orang meninggal tuh nah lihat artinya kita melihat di kubur tuh nah. Kesepian di atas kubur itu jangan dikira di dalamnya sepi sunyi kayak itu juga. Nah orang bertafakur di dalamnya tuh macam-macam tergantung kayak apa amal ibadah ketika waktu masih hidupnya, kayak apa beda-bedanya keimanan mereka masing-masing. Jadi 2:30 tuh sudah dari di kubur. Jam berapa sih dia dari situ tuh? 2:30 hendak masuk ke masjid tuh. Jadi ulun bukakannya hendak umat iktikaf di situ. Entah ini dari mana? Dari kuburan tadi. Nah, orang-orang soleh kayak itu. Menjadi ayat-ayat Allah yang nyata ini menjadi tafakur, menjadi bahan tafakurnya tentang ayat-ayat Allah. Semakin di situ semakin paham dengan Allah, semakin takjub dengan kekuasaan Allah. Bahkan Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu kan tulisannya linuriyahu min ayatina. Di situ perbedaan tafsir. Linuriyahu min ayatina ini jar Imam Ghazali. Sidin bisi tafsir itu aku nampakkan, ku beritahu kepada hambaku Muhammad supaya linuriyahu supaya Muhammad itu melihat ayat-ayatku. Kalau dibahas di situ berarti Rasulullah itu Isra Mi'rajnya secara zohir dan batin, jasad dan roh. Karena tidak mungkin malaikat Jibril itu membawa Rasulullah kalau ditafsirkan linuriyah min ayatina cuman rohnya saja. Sedangkan di situ linuriyah min ayatina melihat Rasulullah langsung jasad dan rohnya. Tapi tafsir Fakhrur Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib Jarsidin di situ yang ada adalah Mi'raj itu ada kolbu, hati yang Mi'raj. Nah, hati yang Mi'raj. Makanya hasil Mi'raj hati itu hudur dalam sholat. Nah, itu pembahasannya tentang tafakur tadi. Jadi Rasulullah tentang ayat-ayat Allah itu bertanya sama Jibril, itu tanda apa wahai Jibril? Ini dipandakan Nabi Jibril ini. Nah itu kan ayat-ayat Allah dinampakkan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah semakin takjub dengan kekuasaan Allah, semakin iman semakin kuat kepada Allah. Nah, maka itu hasil tafakur itu. Coba pian amun naik pesawat tuh sampai tafakuri naik pesawat tuh. Jangan canggih umala tingginya namanya tafakuri. Oh masya Allah ya. Allah menghendaki kayak ini. Nah, banyak kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang kita nih kada diberi Allah apa rahasia penciptaan alam semesta itu. Mun kita kada mau tafakur. Ujar guru Bahari Bapandir. Kun pakisan Jarsidina. Kalau di Jawa itu kan pakis, kalau di sini paku, kelakai, ya lo. Kun parian walatakun pakisan Jarsidin. Kun jadilah engkau adalah engkau seperti padi. Walatakun pakisan dan janganlah engkau jadi seperti pakis atau paku. Apa ngaji alamnya tafakurnya? Jadilah seperti padi. Padi itu semakin berisi semakin bertunduk. Ya Allah, semakin berilmu, semakin berakhlak, semakin tawadu. Nah itu padi itu. Lihat padi itu bilanya dasar bagus, padinya nah rapunannya berat, tunduk, kadang-kadang sampai batang padinya tuh kada tahan saking masya Allah, semakin berisi semakin bertunduk. Makanya Sidin jadilah kayak padi, tapi walatakun pakisan atau kalakaian yang
Pakis itu apa? Pakis itu mun masih apa anom pina rambut nih begalung ya Allah, betutup dengan nangkaya model ada bulu-bulunya menutupi diri, masih anom wah tuha sekalinya beurak rambut. Jangan kayak pakis. Nah, itu ngaji-ngaji ayat kan itu kan kadada dalam Al-Quran, itu ngaji ayat nyata. Nah, itu yang biasakan yang menyampaikan adalah ujar Gustur guru waskito Al-Quran qadim wahyu minul yo. Al-Quran qadim itu Quran yang qadim itu kan kada berhuruf kada bersuara. Ada yang menafsirkan sebagian adalah mengaji tentang ayat-ayat Allah yang nyata di sana orang diberi petunjuk oleh Allah. Kalau Al-Quran qadim yang di sisi Allah ada yang tahu ya kada berhuruf kada bersuara. Iku wajangan guru waskito, itu adalah wejangan guru-guru mursid. Karena kayak itu tuh namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu datangnya dari Allah, kada ada kitabnya, maka yang disampaikan langsung dari Allah. Maka kalau langsung dari Allah kada ada habisnya. Memaknai surah Al-Fatihah, mentafsirkan surah Al-Fatihah. Yang tukang tulis nih sampai menyediakan buku sendiri, satu buku tabel gesan menulis keterangan dari seorang guru mentafsirkan surah Al-Fatihah. Mutawali Sa'rani, Syekh Mutawali. Ada seorang guru mentafsirkan surah Al-Fatihah. Biasanya kan pendek aja tuh, coba dibuka di dalam tafsir Jalalain itu kan pendek-pendek aja tafsir Fatihah. Ini ada seorang guru nang mursid menafsirkan Fatihah sampai berbuku-buku nang murid ini menulis kada habis-habisnya. Sudah selesai betakon guru pianin dari mana dapat ini? Oh, kitabnya kada ada nih nang ini namanya ilmu laduni. Ilmu bisa dikatakan ilmu wirasah. Ilmu wirasah atau ilmu laduni itu langsung dari Allah, dikucurkan oleh Allah. Jadi pandir ini kan ada stopnya, ada terus. Nah itu ilmu laduni, ilmu wirasah. Biasa didapat orang yang ahli tafakur, wasa'atun yakhlu, dan satu saat orang yang beralka itu ada waktu untuk menyendiri. Bahasa orang tasawuf adalah bahalawat. Ya mahalwat kalau orang bahari itu, karena Nabi mahalwat juga di Gua Hiro, mahalwat Nabi. Syekh Abdul Qadir Jailani mahalwat 25 tahun. Ayo urus kumpul tuh kisah mahalwat sidin dibimbing langsung lawan guru bangil mahalwat juga sidin. Nah, orang-orang mursyid tarekat sudataan tuh mahalwat dulu, nang hendak mewarisi daripada menjadi khalifah dari gurunya wafat, khalifahnya tuh biasanya sudah dibimbing melalui mahalwat dulu. Ada kawa pilihan. Nah, kayak DPR dipilih siapa yang setuju jadi mursyid kada kawa, itu yang menunjuk gurunya karena mahalwat, semua mahalwat. Nabi Yunus mahalwat, dihalwatkan Allah dalam perut ikan. Ya Allah, ada mahalwatnya tuh, ada semua nabi-nabi itu mahalwat. Karena itu memang sarana untuk wasil ilallah, sarana untuk membersihkan hawa nafsu daripada diri seseorang. Ada kawa di Keram Putih, ada orang jadi halwat 40 hari, nasi segenggam aja makannya sehari. Sekalinya bapak ada lawan kekawanan, aku nih supan milanya kedatahannya anu guru jan, biar jan nanti hasil kakadaka, yang penting karena tengah malam kirimi aku lah jan,
nasi. Bah kayak apa kena kada bapak kena aku hasil kada saking kada tahannya tuh nah. Padahal detik-detik terakhir tuh sudah kan 40 hari. Segenggam jakapang ada iwaknya. Kada iwak putih nasi putih aja. Jadi ulun pernah disuruh 21 hari makan nasi putih segenggam tuh hendak muak gitu. Kenapa? Kada nyaman nasi putih aja tuh kada nyaman. Apa makan ya. Oh, ya Allah, jangan tahan juga kah ini dulu. Hanya dapat seminggu anu gurei. Kenapa jadi belum waktunya kalau lu ada tahan jadi iya kah? Kayak jakin anda dulu jadinya. Seminggu itu kan majakannya makan benar ya, sepiring aja gini insya Allah tahan tuh. Ini segenggam makan paling 2 suap andak muak sudah. Kayak apa andak tahan puasa, disuruh puasa. Bukanya cuman segenggam nasi putih. Bukanya tuh segenggam nasi putih. Jakannya segenggam nasi putih itu masuk semua insya Allah tahan. Cuman kada masuk. Rasanya kada nyaman lalu. Nyaman puasa tuh masih nyaman puasa makan gumbili masih nyaman. Tohok juga makan gumbili udah hari. Ya, gumbili aja hari-hari makanannya. Hanya orang rawat tuh kan kada boleh makan nasi. Makan gumbili aja. Kan. Tapi masih nyaman makan gumbili asal nang gumbili macam-macam gumbili. Kadang nang gumbili nang Jawa aja kada. Gumbili macam-macam gumbili. Nyaman masih ada manis hapuknya tapi mau nasi putih pian. Dasar kada masuk lalu gitu. Nah itu mahalwat orang bahari. Nang orang sukses-sukses semua wali-wali Allah tuh semua mahalwat. Sunan Kalijogo mahalwat juga. Nah, ya. Di sini Mursyid Khalifah Thariqat Al-Junaidi Al-Baghdadi kan guru patah yang dipuntun tuh. Ini mahalwat juga sih dulu kan di situ. Nah itu 4 bagi orang berakal. 1 ada bermunajat. Artinya saat tuh kada banyak kada 10 menit kah setengah jam lawas sudah munajat. Yang kedua muhasabah introspeksi diri. Yang ketiga tafakur tentang ciptaan Allah. Ya nang kaya nang guru yang tadi yang tafakur di kuburan sih din. Yang pasti mau di kuburan ini ingat mati. Yang pasti ingat mati. Mati juga aku kena kayak ini juga. Mengkedada nang mengirim Fatihah anak cucu. Ayo kayak apakah aku kena nih. Nah, ya Allah tafakur jadinya. Akhirnya membuat diri semangat di dalam beribadah bila orang mengingat kematian. Tafakur di sini. Nah, lain-lain orang jalannya ada yang melihat keluar tuh setiap malam tuh keluar tafakur, melihat bintang, melihat langit, melihat rembulan, tafakur juga. Ada yang sengaja ke pantai kan, melihat luasnya laut, disuruh tafakur tentang laut itu. Nah, yuk, nah macam-macam terserah gurunya yang menyuruh. Nah, tapi ada nang apa namanya 1 saat 4 saat itu digawinya. Jadi habis itu yang terakhir wasaatun yakhlu dan 1 saat inya mahalwat. Nah kita nang kada suah mahalwat nih. Ayo mahalwat tapi kada usah nang kayak orang menyendiri kada usah. Minimal mengurangi keluar yang kada penting. Itu mahalwat kita sudah orang awam nih. Jadi seorang kenapa maka di rumah aja ada aja keluar mataku nih liar bana jangan napa-napa dilihati. Aku mau halwat aja jam 9 jam 10 guring aku aja karena jam 3 bangun tuh mau halwat orang awam itu sudah mahalwat sudah bagus sudah ya lah keluar kena apa-apakah sehingga di warung kopi nang bulah kopi mau montok orangnya maksiat pulang di situ ya Allah, di rumah aja sudah mahalwatnya. Nah itu dulu ya Allah Isa sudah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an maghfura. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an mubaraka wa tafarraqu ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum